Oke, selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang part of speech. Sebelumnya, perkenalkan saya Terus Mabesana Simare-Mare, NIM 11828021, Prodi Teknik Kimia. Jadi, apa itu part of speech? Part of speech singkatnya adalah jenis-jenis kata. Oke. Dalam bahasa Inggris ada 8 jenis kata. Contohnya, noun atau kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung, interjection, kata seru. Langsung saja. Oh iya, sebelumnya saya punya quotes untuk kita semua, di mana isinya adalah where there is no struggle, there is no strength. Yang artinya kalau nggak ada perjuangan, nggak ada kekuatan. Gitu ya bahasa simpelnya. Artinya kalau kita mau mendapatkan sesuatu, jadi kita harus berjuang dulu. Oke? Jadi apabila nanti teman-teman mengalami kesulitan untuk mempelajari ini, ya ingatlah quotes ini. Memang kalau misalnya kita ingin dapat sesuatu harus ada perjuangan. Oke, kita lanjutkan. Pertama, noun. Apa itu noun? Sederhananya, noun itulah kata benda. Dan kata benda itu ada kata benda konkret, ada abstrak. Konkret ini artinya nyata, jadi bisa dilihat langsung. Kemudian ada abstrak, abstrak ini abstrak gitu, nggak nyata, jadi nggak bisa langsung dilihat. Contoh, benda konkret. Konkret, contohnya itu meliputi orang, tempat, dan benda. Orang, misalnya nurse atau perawat, police, brother. Kemudian tempat, ada Bali, Yogyakarta, London. Kemudian benda, ada car, book, television. Paham kan teman-teman? Nurse di sinilah perawat. Polisi, brother, saudara, John. John di sinilah nama orang. Itu adalah noun untuk orang. Oke. Noun untuk tempat, Bali, Yogyakarta, London. Dan benda ada car, book, television. Oke, next. Contoh kalimat untuk benda konkret. There is a nurse. There is a nurse in every room. Nurse. Perawat. Ada perawat di setiap ruangan. Nurse di sini adalah nounnya. Yogyakarta is a beautiful city. Yogyakarta adalah nounnya. Lanjut, the glass which you hold is made of melamine. Glass di sini adalah nounnya. Oke, Pak. Selanjutnya noun untuk benda abstrak. Benda abstrak itu contohnya ide, kualitas. Contohnya idea, curiosity, relaxation. Artinya ide, keingintahuan, atau relaksasi. Kemudian kualitas, contohnya itu trust, sensitivity, kemudian bravery. Oke, contoh, we find happiness in our new body. We find happiness in our new hobby. Kami mendapatkan kebahagiaan dalam hobi baru kami. Jadi happiness di sini adalah nounnya. Namun inilah noun untuk benda abstrak. Kemudian a partnership based on trust. Trust adalah noun abstraknya. Kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun merupakan kata ganti noun atau noun phrase. Contohnya, jadi ada beberapa jenis pronoun. Ada subject pronoun, object pronoun, kemudian demonstrative pronoun, indefinite pronoun, dan intensive pronoun. Biar kita lebih jelas lagi, kita lihat ke slide berikutnya. Personal pronoun. Personal pronoun itu mengacu ke orang atau benda. Contohnya I, me, my, mine, you, yours. Okay. Example. Halloween is one of America's holiday. It is celebrated in October.
Halloween is a noun. Jadi Halloween adalah kata bendanya. Kemudian it pada kalimat ini adalah pronoun yang mengacu ke Halloween. Jadi Halloween adalah salah satu liburan Amerika. Ini dirayakan pada Oktober. Jadi ini di sini it itu mengacu ke Halloween. Jadi dia adalah pronounnya. Next, when Robert was fixing the car, he cut his hand. Ketika Robert memperbaiki mobilnya, dia memotong tangannya. Robert disinilah noun. Robert adalah kata benda. Kemudian he adalah pronounnya yang mengacu ke Robert. Okay. Next example. He took her place in the game. He disinilah subject pronoun. Kemudian artinya dia bukan. Maksudnya he di situ adalah iya benar subject pronoun dan her di sanalah her yang tadi itu adalah possessive pronoun yang menyatakan kepemilikan. He took her place. Dia mengambil tempatnya dalam game tersebut. Okay. Their main objective is to scare student. Oke, kita lanjut. A hill is next to them. It is very steep. Hill adalah noun. Kemudian it adalah pronounnya, di mana it ini mengacu ke hill. Oke, kita bahas satu. Yesterday, Linda came to my house. She was giving me a birthday surprise. Kemarin Linda datang ke rumahku, dia memberiku kejutan ulang tahun. Jadi yang menjadi subjek atau pelaku di sini adalah Lina, di mana dia di sini dia masih dia bisa berbentuk noun atau pronoun, dan lebih jelasnya lagi di sini she inilah subjek pronoun atau pelaku. She was giving, dia memberi. She di sini adalah pelaku. Kemudian dia memberiku, she was giving me. Me di sinilah objek pronoun, artinya dia menerima perlakuan dari pelaku. Jadi me di sinilah penerima atau sebagai objek atau sebagai sasaran. Jadi untuk bentuk subjek ada I, you, they, we, she, he, it. Kalau misalnya mau menghafalnya I, you, they, we, she, he, it. Oke. Next, untuk objek artinya dia sebagai sasaran. Contoh, I want a new phone. My father bought me one 2 days ago. My father bought me. Ayahku membelikanku. Me di sinilah objek. Dia yang diberikan perlakuan. Perlakuan apa? Di sini untuk kalimat ini bought, membeli. Dia dibelikan oleh ayahnya. Ayahku membelikanku 2 hari yang lalu. Jadi me adalah penerima perlakuan atau sebagai objek dari kalimat itu. Lanjut. Oke, di sini ada bentuk-bentuk pronoun yang berbentuk subjek. Kalau misalnya subjeknya I, objeknya bentuknya jadi me. Kemudian you ketika dia berubah fungsi menjadi objek, dia tetap menjadi you. Kemudian we sebagai subjek pronoun, namun ketika dia berubah fungsi menjadi objek, dia berubah menjadi us. Begitupun seterusnya, they, them, he, him, she, her, it, is. Possessive pronoun. Possessive pronoun, apa itu possessive pronoun? Langsung ke contoh saja. That is her bag, itu adalah tasnya. This is mine, itu adalah milik saya. Singkatnya, ini adalah pronoun yang menunjukkan suatu kepemilikan. Contohnya, that is her bag, inilah tasnya. Tasnya, her bag, her. Artinya dia menunjukkan tas dari si her tadi. Oke. Misalnya, apa ya? Pulpen saya. Oh bukan, saya pulpennya, her pen.
pensilnya, her pencil. Jadi her di sini adalah possessive pronoun yang menunjukkan suatu kepemilikan. Betul juga dengan ini, possessive pronoun. This shirt is mine. Kerugianlah milik saya. Namun di sini dia bersifat possessive pronoun. Dia diletakkan setelah kata bendanya. This shirt is mine. Sementara yang di sini, this is her bag. Dia diletakkan sebelum kata benda. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman nanti bisa baca ini. Untuk subjek personal pronounnya bentuk I. Kemudian jika dia berubah fungsi menjadi possessive pronoun atau kepemilikan, dia menjadi my. Kemudian untuk possessive pronoun dia menjadi mine. I, my, mine. You, your, yours. We, our, ours. They, their, theirs. He, his, his. Oke. Teman-teman bisa baca ya. Reflexive pronoun. Ini hampir mirip ke sebelumnya tadi. Hampir mirip ke possessive pronoun. Kita lihat contohnya langsung saja. Mereka, they will do the job themselves. Mereka akan mengerjakan pekerjaan sendiri. She closed the windows herself. I do it myself. Jadi dia menunjukkan suatu subjek. Dia menegaskan subjek yang melakukan suatu benda. Misalnya, they will do the job themselves. They, kan mereka mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Kemudian ditegaskan lagi dengan kata themselves. Kemudian selanjutnya, I do, saya melakukannya sendiri, myself sendiri. Oke, kira-kira begitu. Inilah bentuk konversinya. Kalau misalnya dia berubah bentuk, berubah fungsi menjadi reflexive pronoun, menjadi myself. You menjadi yourself, we menjadi ourselves, they menjadi themselves, he menjadi himself, she menjadi herself, it menjadi itself. Next, demonstrative pronoun. Ini singkatnya, ini artinya ini dan itu. Ini itu. There is his laptop. Ini laptopnya. This cookies taste good. Kue kering ini rasanya enak. Those are my towels. Handuk ini adalah milikku. Untuk bentuk singular atau tunggal, itu bentuknya seperti ini, this atau that. Jadi yang ditunjukkan itu satu atau tunggal gitu ya. Kemudian untuk plural atau jamak, misalnya ini, this cookies, kue-kue kering ini. Jadi cookies di sini demonstratif pronounnya adalah this, karena memang yang ditunjukkan atau noun yang ditunjukkan itu sudah berbentuk plural atau jamak. Makanya demonstratif pronounnya bentuknya di sini this, sesuai dengan ini, this. Oke. Ada lagi namanya interrogative pronoun. Interrogative pronoun ini berfungsi sebagai kata tanya. Contohnya, which color do you prefer? Black or white? Warna apa yang kamu mau? Hitam atau putih? Whose number is this? Nomor siapa ini? Whom do you go to prom with? Dengan siapakah kamu pergi ke pesta dansa? Jadi pronounnya atau pelakunya di sini berbentuk pertanyaan atau interrogatif. Next. Oke. Next. Indefinite pronoun. Kata ganti untuk menggantikan orang namun bendanya belum pasti. Oke. Pengganti orang maksudnya everyone, someone, anyone. Contoh, I think I saw someone here. Kayaknya saya rasa saya melihat seorang di sini. Kayaknya tadi saya melihat orang, tapi orangnya nggak tahu siapa. Jadi dia berbentuk someone. Makanya di sini someone untuk menunjukkan bahwa dia nggak diketahui, nggak pasti. Oke. Begitu pula dengan anyone, everyone, nobody.
Kemudian untuk pengganti benda everything, something, anything, nothing. Untuk mengganti tempat everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Next, kita lanjutkan. Relative pronoun. Relative pronoun merupakan kata benda yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Jadi artinya dua kalimat dijadikan satu dengan menggunakan relative pronoun. Contoh, the cake is very delicious. I bought it yesterday. Kuenya sangat enak. Saya belinya kemarin. Di sini ada dua kalimat ya. Pertama, this cake is very delicious. Yang kedua, I bought it yesterday. Kemudian, dua kalimat ini disatukan menjadi satu dengan cara menggabungkannya dengan relative pronoun. Oke, jadinya that cake which I bought yesterday is very delicious. Kue itu yang saya beli kemarin sangat enak. Oke, lanjut. Yang ketiga, birth. Apa itu birth? Birth merupakan kata yang menunjukkan suatu kejadian, keberadaan noun dan pronoun. Contohnya untuk kegiatan: swim, walk, study, write, eat, sleep, sing. Berenang, berjalan, belajar, nulis, makan, tidur, bernyanyi. Dan untuk menunjukkan suatu kejadian, contohnya happen, begin, end. Dan terakhir untuk menunjukkan keberadaan noun atau pronoun: stand, be, exist. Contoh, John and Mary swim in the swimming pool. It happened twice a day. The students stand during the flag ceremony. John and Mary swim. Swim adalah kata kerjanya atau verb-nya. Kemudian happens juga verb. Stand juga verb. Paham sampai sini? Intinya dia menunjukkan kata benda, kata yang menunjukkan suatu kegiatan, kejadian atau keberadaan dari noun dan pronoun. Oke. Selanjutnya, adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Contohnya marah, sedih, cantik. Contoh kalimat: the customer were angry because the shop gave bad service. Pelanggan itu marah, angry, oke. Angry di sinilah adjektifnya atau kata sifatnya. Selanjutnya, Widya is sad because she can't find her cat. Widya sedih. Sedih di sinilah adjektifnya. Kemudian next, we are enjoying beautiful sunset in the summer beach. We are enjoying the beautiful adalah kata sifatnya. Next, adverb. Adverb itu kata yang digunakan untuk menyatakan adjektif, verb, klausa, subjektif, sentence, atau adverb yang lain. Langsung ke contoh. Ada adverb of manner atau kata keterangan cara, adverb of place, kata keterangan tempat, adverb of purpose, kata keterangan tujuan, adverb of frequency, kata keterangan frekuensi, adverb of time, kata keterangan waktu. Contoh, we have to arrange the box carefully. Kita harus menyusun box tersebut dengan hati-hati. Dengan hati-hati atau adverbnya di sini adalah carefully. Dia menjadi adverb karena dia menjelaskan verb di sini. Dia menjelaskan arrange, dia menjelaskan nyusun. Dia kan verbnya menyusun. Nah, dia menyusun dengan bagaimana? Kemudian dijelaskan dengan adverb carefully. Artinya dia disusun secara hati-hati. Makanya adverb adalah menjadi adverb of manner di sini. Next, the toy is missing. It can be anywhere. Anywhere adalah adverb di sini. I add some sugar in order to make the coffee taste better. Add some sugar. Ya, some. Dia menjelaskan berapa banyaknya sugar yang dimasukkan. Next, she always goes to come to school on foot. She always. Ini adalah adverb of frequency atau
Ya, kata-kata dengan frekuensi atau seberapa sering dilakukan. Kita lanjut lagi. Next. Preposition. Preposition ini udah sering kita belajar sebenarnya. Kalau di bahasa Indonesia ini bisa disebut kata depan. Contohnya di antara, di atas, dan beside atau di samping. Langsung saja ke contoh. Mommy puts the ball on the table. Mama meletakkan baskomnya di atas meja. On. Di atas. Disinilah prepositionnya. Define the box. Coba tebak teman-teman. Yang mana yang menjadi preposition pada kalimat-kalimat yang tertera. Oke. Define the toys in the box. In adalah prepositionnya. Rita stands between Danny and Matt. Between adalah kata depan atau prepositionnya. The lamb is above the table. Above. Oke. My cat sit beside. Beside adalah prepositionnya dan above juga. Next, conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction kalau bahasa Indonesia itu konjungsi yang menghubungkan kata dan kalimat. Contoh, langsung kita melihat saja satu saja untuk mempersingkat waktu. You can, yang ini aja. Anita didn't go to school because she was sick. Anita nggak pergi sekolah. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, dia sakit. Nah, kemudian digabungkanlah kedua kalimat ini dengan cara menambahkan konjungsi atau conjunction, yaitu because untuk kasus contoh nomor 4. Anita tidak pergi ke sekolah karena dia sakit. Jadi karena di sini berfungsi untuk penghubung. Terakhir, interjection. Interjection ini mengungkapkan perasaan. Rasa kagum, heran, senang, terkejut. Contohnya, hai, hore, oh, ah, wow. Oke. Contohnya, hai, long time no see. Hai, di sinilah interjectionnya lah. Hai. Kemudian, hooray, we will have a holiday in Bali next week. Hooray, kita mau liburan ke Bali minggu depan. Gitu. Oh my god, I can't believe it. Oh ya Tuhan, gitu. Interjectionnya di sini. Oh my god. Oke. Begitulah kira-kira penjelasan dari saya tentang part of speech atau jenis-jenis kata. Saya terus masih mare-mare mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.